Oke, setelah tadi buat ada kulitnya jadi, kulitnya itu jadi kurang lebih 250 mg. Jadi ini saya bagi 16, kurang lebih per adonan ini 16 gram sampai 17 gram. Nah, untuk isiannya saya beli yang sudah jadi, saya buat 30 gram. Isiannya memang lebih besar daripada kulitnya, karena kulitnya nanti kan harusnya tipis. Nah, selain itu yang perlu disiapkan lagi, sebentar, ini saya minggirkan dahulu, adalah plastik untuk menggiling. Saya beri bukaan, jadi nanti adonannya dimasukkan ke sini, digiling, baru diisi, diberi isian. Kemudian selain itu cetakan saya ini 5x5, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk gambarnya ada beberapa macam. Yang saya punya kupu-kupu, kupu-kupu, kemudian Hello Kitty, kemudian bunga, kemudian motif tradisional. Nah, setiap cetakan selalu ada lubangnya kecil ini supaya saat ditekan anginnya bisa keluar, tidak terhambat. Cara pemasangannya saya coba pasangkan. Ini untuk pasirnya. Dapat dilihat ini ada kaitannya. Nah, dipaskan saja dengan yang bagian ini. Jadi masukkannya begini. Nah, dimasukkan. Kemudian handle-nya agak dipegang. Nah, agak diputar. Nah, jadikan masukkan, lepas seperti ini. Pemakaiannya tinggal ditekan. Oke. Nah, selain itu karena nanti ada agak ditekan, kita juga butuh penggiling. Ting, 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 ting. Nah, caranya begini, kita coba ya. Gilingnya jangan terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nanti akan muncul gumpalan di salah satu sisi, menggembung. Letakkan di tengah. Oke, saya pindah dulu agak ke atas.
ditekan dulu, kemudian digiling. Jangan terlalu lebar, kalau terlalu lebar nanti hasilnya kurang bagus. Pindah dulu. Cara tahu cukup atau tidaknya, dikira-kira ambil adonannya, diletakkan di tengah, kurang lebih dia bisa menutup dan nah itu berarti sudah cukup. Kalau ini saya bawa ke tengah sini kurang lebih berapa ini, 11 inci, 11 atau 10 inci. Oke, begitu sudah. Siapkan juga tepung terigu supaya tangannya tidak lengket. Nah, kita kembalikan dulu adonannya, diberi supaya tidak lengket. Untuk tangan kita juga diberi. Oke, tangannya cuci tangan dulu ya tadi sebelum pegang adonan. Kemudian keluarkan adonannya. Sisi dalam tidak usah diberi atau bisa juga diberi. Kita singkirkan dulu plastiknya. Ini kalau misalnya tidak diberi, adonannya diletakkan di tengah. Nah, ini kalau terlalu besar dia akan mengumpul, hasilnya kurang bagus. Jadi harus lebih kecil lagi daripada yang tadi. Atau nanti mungkin bisa dipindah ke sini karena ini ada yang lubang. Ini ambil pindah sini. Oke, saya ini masih belum ahli juga, jadi hasilnya pasti kurang lebih ya begitulah, masih ada yang berlubang sana sini. Nah, kalau terlalu banyak ini nanti jadinya dia saat sudah jadi dibelah itu tidak jadi tipis rata. Nah, ini kan biasanya yang bagian tebal seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau tidak rata ini jadinya tebal, area sini lebih tebal, ini jadi lebih tipis. Kalau ada yang lubang ini agak ditekan. Nah, ya nanti akan muncul keluar sedikit. Jadi ini tadi terlalu lebar. Kita coba masukkan yang area tebal ini di sisi bawah supaya area atasnya lebih cantik. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan juga sebelumnya loyang yang diberi lapisan kertas roti. Kita tekan, bagian bawah, tekan. Nah, kita tekan. Dan kita angkat. Nah, seperti ini. Bagian bawahnya ada yang beberapa keluar karena tipisnya nggak rata. Mengeluarkannya bagaimana? Tinggal dibuka, didorong sedikit. Nah, terlalu tipis tadi ya. Oh, jelek. Oke, kita letakkan. Coba sekali lagi. Habis itu nanti akan saya skip supaya tidak terlalu lama videonya. Yang tadi terlalu besar, terlalu lebar. Nah, coba lagi, jangan terlalu dalam, kurang lebih segini mungkin cukup ya. Kalau ada silpat ini, silikon lipat istilahnya, kalau ada yang area bulat-bulatannya ini memudahkan kita saat kita akan proses seperti ini. Kita buka seperti tadi, tangan kita beri adonan bagian bawah. Ini kenapa diberi, karena supaya nanti waktu dikeluarkan dari cetakannya tidak lengket. Nah, dibalik sisinya begini, jadi yang mengkilap di dalam. Yang mengkilap. Berikan adonan. Ya, kurang lebih masih terlalu besar. Tak apa-apa. Paralel kita berlatih. Nah, seperti ini kan.
nanti lama kelamaan bisa kurang lebih tahu celahnya untuk adonannya perlu setebal apa, perlu setipis apa. Nah, ini rekomennya agak dilonjongkan. Nah, ini kalau ini terlalu tipis dipindah ke sini. Nah, ini yang tebal dipindah ke area yang lubang-lubang. Oke. Kalau sudah dimasukkan ke cetakannya, kemudian ditekan. Sudah seperti ini bagian bawahnya, terus didorong. Nah, jadi keluar. Oke, sisanya saya lanjutkan. Ambilnya agak hati-hati karena dia mudah penyok. Kita letakkan lagi. Satu reseptor saya tadi bisa jadi 16 untuk cetakan ukuran 5x5. Oke, begitu dulu. Saya pause dulu, nanti tunggu hasil totalnya. Oke, bye. Nah, setelah jadi dicetak, jadi 4x4 16 biji. Siapkan oven 200 derajat. Nanti akan di oven 5 menit. Tapi sebelum dimasukkan oven, kita spray dulu. Ya, kurang lebih sampai cukup basah. Kemudian kita masukkan ke oven. Ovennya sudah disetting 200, api atas bawah. Kita nanti akan oven 5 menit ya. Kita buka ovennya. Kita masukkan. Sambil menunggu 5 menit, kita siapkan kuning telur untuk olesan atasnya. Nah, untuk olesan siapkan 15 gram air plus 1 kuning telur dicampur jadi 1. Kemudian karena ini sudah 5 menit, kita turunkan dulu suhunya ke 165. Kemudian kita keluarkan untuk dioles. Cukup oles yang bagian atas, terus kalian diputar biar panasnya merata. Masukkan kembali, panggang 5 menit. Kemudian buka lagi, oleskan lagi, sudah lumayan kekuningan untuk adonannya. Kan cantik. Oke. Oles juga bagian atas sama sedikit bagian sampingnya. Suhu oven tetap di 165. Nih, sudah lumayan kecoklatan. Masukkan lagi. Untuk di oven kurang lebih 8 sampai 10 menit sampai mencoklat.